Record, ya. Oke 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 oke. Iya iya iya. Terima kasih, Dika. Ya, ada 2 fungsi bahan bakar tadi udah Ibu sampaikan ya, bahan bakar diperlukan untuk perjalanan pulang pergi memang sudah disediakan untuk, eee, berangkat dan datang lagi sampai ke bandara berikutnya hingga datang ke bandara awal lagi, itu namanya bahan bakar sesuai rute ya, sesuai rute, atau bahan bakar yang memang diperlukan. Nah, bahan bakar yang cadangan dipersiapkan atau digunakan untuk jika terjadi penumpukan di taxiway, di runway atau di apron, itu diberitahu oleh ATC, petugas ATC, Air Traffic Controller kepada pilot bahwa sedang ada antrian di bawah. Di runway ada antrian, di taxiway ada antrian, ada penumpukan. Maka pilot akan mengendalikan pesawat di atas bandar udara dengan berputar-putar menunggu untuk sebelum landing. Itu digunakan bahan bakar cadangan. Begitu. Nah, maka dari penjelasan ini bisa dilihat bahwa ya berat pesawat terbang terdiri dari ya OW tadi, OW sudah ya OW, operating weight empty, dan 3 komponen lainnya. Jadi pesawat terbang keseluruhan itu ada OW plus payload plus bahan bakar perjalanan plus bahan bakar cadangan. Ya. Nah, pada saat mendarat nantinya pesawat terdiri dari operating weight empty, payload dan cadangan dengan asumsi pesawat terbang tidak melakukan pendaratan alternatif, namun langsung mendarat ke bandara udara tujuan. Ya, hanya hilang fuel-nya, fuel perjalanan. Fuel perjalanan hilang. Maka landing weight berat saat mendarat MLW tadi tidak boleh melebihi maksimum structural landing weight. Ya pasti dong, MLW saat landing, M, M, M saat landing, dan MSLW saat sudah landing pun, tapi dia masih ada kelengkapan apa sih namanya, fuel-nya, fuel perjalanan. Nah, begitu. Nah, pada saat lepas landas atau take off, terdiri dari berat waktu mendarat ditambah bahan bakar perjalanan. Berat waktu angkat ditambah bahan bakar perjalanan. Nah, berat ini tidak boleh melebihi maksimum structural take off weight. Apa tadi structural take off weight adalah berat maksimum pesawat terbang termasuk kru, berat pesawat kosong, bahan bakar, payload yang diizinkan oleh armada ya, oleh armada. Itu ada OW, fuel, reserve fuel, dan payloads. Ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya ini Ibu tunjukkan gambar. Di situ terlihat apa tadi kan sudah ada tadi wheel treat tadi kayak apa itu wheel treat. Jarak antara as roda utama ya, bukan roda depan ya, bedain ya. Roda utama itu roda mendarat atau main wheel, roda mendarat. Nose wheel roda depan yang di bawah kokpit nose wheel. Nah, ini yang digambar ini itu wheel treat or track itu roda utama atau main wheel, jarak asnya itu, as antara roda utama yang kanan dan roda utama yang kiri untuk mendarat. Nah, wingspan itu lebar dari ujung sayap kiri ke ujung sayap kanan. Nah, berikutnya adalah gambar dari sisi samping pesawat. Mana yang namanya leng? Itu adalah nose. Nose itu bagian hidung depan tuh, nose.
hingga ke belakang. Yang belakang belum tentu yang sayap ke atas itu ternyata ada sayap yang di belakang tuh yang paling ujung. Tuh, Leng. Nose gear atau nose wheel tuh depan tuh. Yang di bawah kokpit. Nose wheel namanya atau nose gear. Itu roda depan. Bedain dengan main gear, main wheel, roda utama, roda mendarat. Nah, yang namanya wheelbase itu jarak itu. Jarak as roda depan ke as roda utama. Ya. Roda depan ke roda utama, wheelbase. Maximum height atau height itu di mana pesawat berpijak. Permukaan perkerasan di mana pesawat berpijak hingga ujung ekor yang paling tinggi. Tuh seperti di situ, di gambar kalian itu. Nah, sekarang lihat dari bawah. Lihat dari bawah itu. Ini kaitannya dengan yang gambar ini, itu kaitannya dengan taxiway nanti, berputar di taxiway, berputar-putar, ya menikung. Nah, ini menggunakan ini. Nah, ada ukuran untuk geometriknya di taxiway. Nah, sekarang konfigurasi rodanya. Konfigurasi roda yang disediakan. Salah. Konfigurasi roda yang disediakan seperti ini. Ada single wheel, ada dual wheel, dual tandem, double dual tandem biasa di Boeing 747, triple tandem di Boeing 77, di Boeing 777. Ada lagi dual tandem plus triple nih Airbus nih yang kemarin tuh Ibu sempat sebagai pesawat rencana untuk merencanakan Bandar Udara Adi Sucipto waktu itu untuk menjadi internasional. Akhirnya kan berhasil terrealisasi di Kulon Progo itu. Itu awal mulanya mendesainnya pakai Airbus ini. Iya, ketika itu supaya bisa beroperasi hingga luar negeri ketika itu di zamannya Ibu ke Malaysia ketika itu. Booming dulu beritanya Airbus itu mau masuk Indonesia tidak bisa sekarang sudah bisa. Begitu terus buku-buku yang bisa kalian pelajari tentunya tambahannya ya coba bisa ICAO, bisa aerodrome desain manual, macam banyak banget. Terus ada lagi buku, jadi ada bukunya semua, banyak banget tuh dari ICAO, dari FAA ya. Kayak buku-bukunya bisa Aerodromes Annex 14 itu bisa di Google ada. Bu Vero juga punya, mau fotokopi ya bisa. Terus FAA 2014 tentang airport design, Bu Vero juga ada. Bu Vero kan dengan Bapak Wardani kan pakarnya bandar udara di Indonesia. Ya. Airport design itu ada, runway. Ada semua planning and design of airport, semua Horonjeff bisa dibuka tuh. Horonjeff gitu, Horonjeff nanti ada buku-bukunya banyak. FAA gitu udah bisa ketemu buku-buku banyak. Itu yang sering dipakai di situ ICAO, udah ketik ICAO Aerodrome Design Manual part 1, part 2 ada. Seperti yang disampaikan itu bisa dibuka di situ. Ada semua buku di situ. Ya silakan, dari tadi Bu Vero yang ngomong saja, sekarang saatnya kalian yang berbicara dengan Bu Vero. Silakan. Silakan anak-anak, jangan bubuk. Ronald, Izin bertanya, Bu. silakan Ronald. Pertanyaan saya tentang peak hour, Bu. Peak hour untuk Tentang peak hour. boleh. Peak hour. Ya. Ya, jadi apakah ada jarak perhitungan peak hour setelah bandara itu selesai, Bu? Contohnya misalkan perhitungan peak hour itu dilakukan tiap bulan atau tiap tahun seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, gini, ada beberapa mahasiswa, terima kasih Ronald, ini juga menggugah kami tim transportasi tentang
Peak hour-nya di bandar udara dengan peak hour-nya di basis darat. Nah, sekarang kemarin kami sempat berbincang tim transportasi bahwa peak hour di bandara itu tidak sama dengan di basis di basis darat. Di basis darat ada jamnya pagi, siang, dan sore. Dan ada apa namanya itu rentangnya ya. Di pagi itu rentangnya dari jam berapa sampai jam berapa, demikian sore dan siang juga, siang dan sore juga rentangnya, interval. Nah, kalau di bandar udara kita untuk meneliti berarti kita butuh juga namanya pergerakan ya, pergerakan penumpang atau pergerakan pesawat. Tidak kita dapat dengan peak hour-nya dengan jam-jam itu. Tapi tergantung dari tadi apa beroperasinya berapa kali seperti yang disampaikan pertama tadi. Hingga 500 kali per tahun. Tadi ada toh? Nah, seperti itu. Jadi apa ya? Tidak bisa tiap jam kita cek itu tidak bisa. Kita membacanya dari tiket ya, tiket penjualan habis. Nah, nanti kita bisa meminta datanya tersebut dari apa? Dari Angkasa Pura atau langsung ke bandar udaranya tersebut petugasnya. Tapi pasti kan ada kantornya, office-nya di situ. Itu bisa seperti itu. Jadi tidak pernah tidak kita kita uji hitung gitu tidak. Begitu Ronald. Terus pertanyaan Ronald tadi gimana? Oh, iya, ya manajemennya untuk ya maksud Bu Vero, manajemennya untuk peak hour seperti itu Rona. Jadi dari apa? Tadi kan dikatakan berapa kali dalam setahunnya. Per tahun itu akan diakumulasi dengan berdasarkan tiketing penjualan tadi, berdasarkan armadanya. Apa sih kok armadanya? Iya, pesawat apa berapa kali itu dari tiketing penjualannya. Begitu Ronald. Cukup jelas, terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Ada lagi Fahrol mungkin Fahrol Alwarisi? Enggak? Bu, enggak. Ya. Yohanis, Bruno, Hernando, Ibu tak itu dulu apa sih namanya? Sekalian menghafalkan meskipun tidak terlihat. Isnaini, Dian Ayu, Aris Umbu, Fahrol, Asmawati, Mariano, Hernando, Cleopila, Bruno, senyum-senyum Isnaini. Yohanis Pesang, Andri Daeng, Didik Kurniadi, Stefanus, Andelo, Mardipom, Awiro Evan, Monica Novi, Muhammad Nur, Marina, Hieronymus, Arisa Tiara, Francisca, Andre Umbu. Ayo, mana kalian dimunculkan wajahnya semua? Ibu mau print screen? Francisca Tanaya, Marinus, Hieronymus, Andre, Ana Maria, Yanuar, Dikal, Yesika, Muhammad Abdur, ya kelihatan semua ya, berarti ada semua dari tadi. Saya mau bertanya Bu. Silakan ini Iya, semua Bu. ya. Bu. Siapa yang mau Saya mau bertanya Bu. Siapa Ferdianto, ini? Bu. Ardianto. Ferdianto. Mana Ardianto ya? Kok ibu nggak kelihatan sebentar? Ardianto. Ferdianto. Elania iya. Mananga. Oh, makanya. Iya, iya. Itu Ardianto. Yuk silahkan, bagaimana? Nah, Bu, saya mau bertanya Bu tentang ini, tentang bandara kan? Bu, itu kalau pesawat dinding itu, misalnya untuk mau parkir itu batas kapasitas bandaranya itu harus berapa? Maksudnya pesawatnya itu berapa Bu? Lebar pesawatnya dan kapasitas takeaway-nya dia Bu. Ya, begini ya. Jadi tidak semudah banget dengan ya terima kasih siapa tadi Ardianto ya. Tidak semudah pemikiran kita untuk menata parkir ya Kakak Kesi ya mengkonsep lahan parkir di darat. Di bandar udara kita mau mengkonsep berapa jumlah yang luasan yang diperlukan apron dalam menampung pesawat itu kita harus menghitung dulu. Menghitung berapa jumlah pesawat yang sering ke situ, istilah yang sering transit di situ. Dihitung dulu. Dihitung dengan trayek rutenya tadi, hilir mudiknya atau jam peak hour-nya tadi. Nah, setelah ketahuan oh ini sering ke sini, kita kumpulkan atau
pesawat pribadi, maksudnya pesawat yang dimiliki oleh bandar udara tersebut sendiri, ditambah pesawat yang hadir mampir transit. Itu kan juga dihitung waktunya juga. Nah, setelah ketemu, kita lihat dan kita komposisikan pesawat-pesawat tersebut. Kita toto dengan dimensinya yang berbeda-beda, dengan jenisnya yang berbeda, tentu dimensinya berbeda. Kita ada tabelnya di situ dari SEO atau Aneks 14 tadi. Nah, dari situ kita akan tahu, oh sejumlah ini dengan dimensi yang berbeda. Kita komposisikan, kita atur komposisi yang terbaik. Maka kita akan memiliki apron nanti dengan aturan-aturan apron yang ditentukan. Di situ ada tempat untuk manuver, tempat untuk ada sudut-sudut yang ditentukan juga, ada sudut putarnya juga. Berapa derajatnya itu ditentukan, nanti akan ketemu luasan. Sebentar ya. Mau ketemu Bu Vero? Mau apa ini? Ini siapa ini? Ini Claudio ya? Claudio ya? Kok beda ya? Oh, udah kumisan sama rambut itu ya. Claudio tunggu di luar sebentar. Nanti sekitar berapa ya? Nggak lama-lama. Nanti Ibu WA. Ada Claudio WA Ibu Vero dulu. Sekarang ya. Tunggu sebentar ya. Terima kasih kembali. Begitu Adianto, nanti ada istilahnya ada perencanaan yang pasti dibutuhkan nanti adalah jarak antar sayap pesawat dan ujung pesawat paling tepi dengan pesawat yang satunya ujung sayap paling tepi juga ada ukurannya tersendiri nanti. Ada jarak yang ditentukan oleh apron. Berapa itu ada. Nanti materi itu ada di materi perencanaan apron ya. Nanti ada ya. Nanti ada. Nanti Ibu akan sampaikan. Ada. Bu, Terus saya mau bertanya, Bu. Silakan. Bu, kan ya benar kami kan misalnya kan bisa menampung 4 pesawat. Tapi kan karena ini hitungannya dia bisa 2 pesawat, tapi hitungannya yang kalau saya lihat bisa untuk menampung 4 pesawat, tapi kenapa tidak? Maksudnya kenapa hanya bisa 2 pesawat saja sementara bandara kami itu bisa menampung 4 pesawat. Itu loh, Bu. Oh, jadi gini Adianto, saat didesain itu hanya menampung 2 pesawat. Saat didesain. Ya, itu di desain itu bisa 5 pesawat, Bu. Bisa 5 pesawat, tapi Ya, maksimalnya kenyataannya dia 4. Kenyataannya Cuma 2 pesawat. Ya memang bisa 4 pesawat, tapi yang digunakannya 2 pesawat, Bu. Hanya 2 Itu pesawat. yang saya mau tanyakan. Padahal maksimalnya dia 4 pesawat bisa. Nah, sekarang Ibu bertanya kembali ke Adianto, pesawat yang 4 pesawat itu pesawat milik bandara atau nanti menjaga-jaga untuk pesawat transit yang datang? Ya, Pesawat luar yang kan datang. Istilahnya kan pesawat kami kan bukan pesawat pribadi, Bu. Istilahnya dari bandara punya. Iya, dari bandara punya memang dari bandara punya memang 5 pesawat itu. Iya, tapi kan bisa menampung 5 pesawat, tapi kan yang bisa masuk ke bandara kami itu cuma 2 pesawat saja. Itu pun juga antri. Antri juga. Harus putar-putar. Harus berputar juga. Nah, pada saat Adianto ngecek, itu apron juga memang luas, cukup untuk 5 pesawat. Iya, memang, Bu. Itu untuk 5 pesawat bisa masuk, tapi kenapa bisa 2 pesawat yang masuk? Nah, ini siapa tahu pada saat datang semua itu tidak bersamaan 5 pesawat, siapa tahu. Adianto. Ya, memang juga betul sih, Bu. Tapi kan kebanyakan selama ini kan bisa saja kalau 3 pesawat itu kan bisa masuk, tapi kan 1 pesawat yang masuk kan 2. Nah, satu yang 2 pesawatnya berputar-putar. Oh, Nah, itu berputar-putar. padahal kapasitasnya dia 4. Ibu, dia, Bu. Baik, Ibu tanya runway-nya berapa jumlahnya? Nah, itu yang saya belum tahu, Bu. Ya, di runway soalnya berarti. Belum dikasih tahu, Bu. Kan saya coba kemarin untuk bertanya tapi belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu dari pihak bandara. Pihak bandara. Oh ya. Jadi dugaan Bu Vero gini Adianto, di kapasitas apronnya muat. Tapi mungkin landas pacunya itu cuma 1. Jadi aktivitas memang satu sih, Bu. Nah, dugaan Bu Vero mungkin sedang proses
pesawat itu sedang mau take off, mau landing di situ. Maka mau take off, maka pesawat yang mau landing dia tidak bisa turun-turun karena sedang dipakai untuk siap take off. Bisa juga di situ. Ya, Nah, Bu. pada saat mau take off, dia nggak take off karena melihat angin, arah angin. Cuaca, Bu. Memang di sini Cuaca, kan ya, angin kan arah angin, kencang di sini. ya, mungkin di situ arah angin cuaca. Jadi dia tidak take off, diem terus di situ. Maka yang landing disuruh nunggu Ardianto. Padahal apronnya kosong, begitu. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. logikanya di situ. Nah, Iya, dugaan Bu. Bu Makasih, Bu. Vero, terima kasih kembali. Dugaan Bu Vero bisa dibuat, kalau dibuat runway 1 lagi mungkin tidak bisa memenuhi karena memang kapasitas luasan kawasan bandara sudah sudah terbatas, mungkin tidak bisa. Sudah full, Bu. Sudah full. Atau kalau bisa pun dibuat itu kan cuaca. Bukan landas pacu yang mempengaruhi, itu adalah karena faktor cuaca. Nah, di situ. Ya di situ Iya sih, aja. Bu. Iya. Ibu rasa Ya, di situ. makasih, Bu. Terima kasih Makasih, Bu. kembali. Terima kasih kembali. Jadi siapa tahu besok ada teknologi semakin tinggi, itu bagaimana kita bisa mengendalikan cuaca dan mengendalikan angin itu saja. Tapi kayaknya agak itu ya, Pak Adianto, nggak masuk di akal ya mengendalikan cuaca ya. Itu sudah hukum alam ya. Ya seperti itu Ibu rasa Adianto, kira-kira Adianto agak paham nggak dengan yang Ibu sampaikan? Paham, Bu. Ya, terima kasih. Yang lain juga seperti itu, ya. Ya, itu ada Francisca Tanaya, ada semua, ada Kakak Kesi ya. Tuh, hari ini Kakak Kesi cantik sekali. Ada Agnes Silviani, ini yang imut itu ya. Terima kasih Bu yang cantik. Terima kasih kembali. Itu juga cantik itu semua. Semua di sini Izin cantik. boleh bertanya lagi, Bu? Ada Francisca, ya silakan siapa ini yang bertanya? Ronald lagi. Iya, Bu. Penasaran, Bu. Mari. Apa Ronald? Tadi di awal-awal Ibu singgung tentang pesawat kritis ya, Bu. Jadi pesawat kritis itu yang ada di catatan di sini tuh Ibu tadi sampaikan 1 tahun ya dalam masa kerjanya, Bu, di teorinya. Nah, pertanyaannya, Bu, kalau setelah 1 tahun itu apakah pesawat itu masih bisa digunakan atau seperti apa kenyataan di lapangannya, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih kembali. Sebenarnya tadi itu maksudnya Bu Vero adalah dari teori ya, pesawat kritis itu bisa diperhitungkan sebagai pesawat kritis atau acuan berdasarkan beberapa tahun yang lalu ya, tapi hitungannya ya setahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu hitungannya kan, jadi kita mengevaluasi berarti kan data yang lama yang kita pakai. Data lama itu pesawat tersebut tuh menjadi pesawat kritis paling tidak selama setahun itu melakukan hilir mudik 500 kali gitu Ronald. Tapi nanti kalau ke depannya setelah kita desain berdasarkan si pesawat tadi, anggap saja nama pesawatnya Vero gitu ya. Pesawat Vero tadi kita pakai untuk evaluasi atau mendesain pesawat. Akhirnya terdesain. Kemudian si Vero itu tidak aktif lagi 500, tidak masalah kan, kita sudah mendesain itu, sudah merancang. Begitu. Tapi nanti kalau untuk evaluasi ke depan, kita evaluasi lagi. Evaluasi dengan pesawat-pesawat itu, kita cari yang 500 kali dalam per tahun tadi, dalam setahun. Mungkin sudah tidak Vero lagi, baiklah pakai yang punyaannya Elania misalnya, pesawat Elania. Ya silakan sebagai pesawat kritis. Begitu Ronald. Izin bertanya yang menyangkut tadi, itu tadi maksud Ibu apa, pesawat Vero dengan pesawat yang satunya tuh sama misinya atau beda, Bu, maksudnya? Oh iya. Apakah iya. Jadi begini, di dalam bandara itu kan banyak pesawat, banyak macam-macam jenis pesawat. Nanti pada saat dia mau dijadikan pesawat kritis, kita kan harus mencari, teorinya FAA tadi mengatakan bahwa dia sudah melakukan perjalanan 500 kali hilir mudik dalam setahun ya. Ternyata namanya pesawat tersebut namanya Vero misalnya. Terus untuk evaluasi ke depan atau untuk mendesain ke depan, didesain. Akhirnya sudah ya, sudah dapat. Terus untuk mengevaluasi yang sudah ada ini tadi, bandara ini tadi dievaluasi lagi dengan mencari lagi pesawat kritisnya lagi. Syukur masih punya Vero itu tadi.
Tapi kalau ternyata ada perkembangan baru, ada pesawat yang lebih lebih bolak-balik hilir mudiknya, anggap saja pesawatnya namanya Stefanus Delo misalnya. Ya gunakan pesawat Stefanus Delo itu yang Vero tidak digunakan karena tidak melakukan 500 kali dalam setahun gitu Ronald. Bu, Ya, paham. saya mau Paham. bertanya, Bu. Paham. Atau ada lagi Maaf, Bu. nanti? Ya, Bu, saya mau Andrianto. bertanya, Bu. Heeh. Apakah dalam istilahnya hilir mudiknya pesawat itu harus diperbarui tiap tahun, Bu? Misalnya kan runway-nya dia, apakah harus diperbarui tiap tahun, Bu? Ya sebenarnya kalau itu asumsi di FAA itu mengatakan bahwa pesawat kritis itu dasarnya dari 500 perjalanan dalam setahun ya. 500 kali. Itu setiap tahunnya. Ya tidak ada setiap tahun selama 5 tahun tidak. Maksud saya itu harus diperbarui ya, Bu? Maksudnya Itu setiap tahun itu harus diperbarui, maksudnya melewati 500 kali itu harus diperbarui lagi atau gimana, Bu? monggo. Nah, bukan maksimal loh, ini 500 itu minimal loh ya. Dari minimal melakukan 500 pergerakan dalam setahun. Kalau 600 ya Oh, masih iya. dipakai. 700 lebih jauh lagi bisa dipakai. Tapi maka lebih bagusnya bukan pergerakan Ardianto atau Ronald, sekalian menjawab yang Ronald. Sebenarnya bukan pergerakan. Bu Vero pada saat mendesain, mengevaluasi landas pacu kemarin tidak menggunakan itu yang minimal 500 kali pergerakan atau 600, 700 tidak. Tapi menggunakan konversi, ibu konversi. Jadi ibu kumpulkan pesawat semuanya yang beroperasi di mana nih di Adi Sucipto, terus ibu konversikan dengan rumus yang nanti akan di semester UAS ya, tapi paling tidak Ibu akan memberitahu kalian. Jadi kita konversikan berdasarkan apa? Berdasarkan nanti kita akan cari di situ pesawat tersebut kritis berdasarkan setelah kita dapat dari semua pesawat ya, semua pesawat kita kumpulkan. Berdasarkan nanti kita hitung termasuk kita hitung adalah ini apa Adianto. Ya, sekalian aja Bu sampaikan di sini ya, menyenangkan. Pokoknya di sini menyenangkan sekali. Kita akan hitung annual departurnya. Annual departurnya tiap pesawat itu kita hitung annual departurnya. Tiap pesawat ya. Kemudian setelah dihitung, nanti setiap pesawat kita akan harus tahu dengan konfigurasi rodanya. Ketemu konfigurasi rodanya, setiap pesawat masing-masing, terus nanti pesawat tersebut juga punya annual departurnya, terus ada faktor konversinya, si pesawat tersebut. Kita anggap, kita rencanakan pesawat tersebut yang terbesar, paling tidak di situ. Yang terbesar dulu bodinya, bukan perkara hilir mudiknya. Tapi yang dimensinya tuh besar. Jadi di sini Bu Vero anggap saja punya pesawat B737-400, ada MD82, ada 737-200, ada Fokker 28, ada Fokker 100, ada Fokker 27, ada yang lain-lain tuh ya. Nah, dari semua itu yang kita sebut Bu Vero tadi ada B737-400, B737-200, ada MD, ada Fokker. Dari melihat tabel di aneks 14, jenis pesawat itu dengan dimensinya dan beratnya pesawat tadi, itu ternyata besar yang 737-400. Ya, Ardianto dan Ronald. Dari situ Ibu asumsikan dia sebagai pesawat rencana. Ya, kita rencana sebagai pesawat rencana. Jadi kita ambil sebagai pesawat rencana 737 tadi. Nah, dari B737-400 sebagai pesawat rencana, pesawat yang lain tadi MD sama apa tadi Fokker tadi kita cari di tabelnya konversinya si pesawat MD82 ke B737, angka konversinya berapa? Nanti kalau ketemu berbeda dari Fokker ke B737 angka konversinya berbeda. Konfigurasi rodanya juga berbeda. Annual departurnya itu hilir mudiknya tadi yang ditanya
Ardianto tadi udah berapa kalinya tadi. Itu dilihat di situ. Nanti akan ketemu annual departures. Berapa totalnya. Tapi itu hitungannya 5 tahun Ardianto kalau yang di Ibu ini. Nggak perlu pakai setahun gitu. Kalau mau gunain yang Ardianto yang setahun 500 minimal tadi, udah nggak perlu konversi ini tadi. Nggak perlu konversi Bu Vero. Nah, dari konversi ini nanti dipakailah rumus berat 1/4 dikali 95% dari MTOW. Harusnya ditampilkan di sini nanti ya, suatu saat ditampilkan di sini. Kita belum sampai ke situ soalnya. Tapi lumayanlah menarik. Oke, Bu. Jadi ya, misalnya nih B73 atau ini MD aja. Dari MD 82 tadi dikonversikan ke B737 400 gitu ya, Ardianto dan Ronald. Kita cari dulu kritisnya kan 737 400. Ini MD 82 nih mau dikonversikan ke sana. Kita cari tahu dulu MTOW-nya si MD 82 berapa sih MTOW-nya? Apa tuh MTOW tadi? Maximum take off weight. Apa saja terdirinya di situ? Ada penjumlahan OW, penjumlahan ini, payload dan semacamnya. Itu ada di tabel di annex 14 ya. Terus konfigurasi roda pesawat MD berapa sih? Konfigurasi roda pesawat tadi ada macam-macam, ada dual wheel, dual tandem dan semacamnya. Oh, ternyata konfigurasi roda utamanya si MD82 adalah dual wheel. Ibu nggak hafal loh kayak gini ya. Dari mana nih? Iya. Dari tabel. Tabel. Tabel spesifikasi atau karakteristik pesawat itu di annex 14. Ada banyak banget berapa lembar-lembar tabel-tabel jenis pesawat dengan MTOW-nya berapa, dual wheel, konfigurasi roda berapa. Kalau annual departures itu tergantung dari tiketing tadi ya, perjalanan nih. Annual departures. Jadi ngangkut orangnya itu loh, ngangkut penumpangnya. Dan nanti ada faktor konversinya. Nah, kemudian dari MD82 kita konversikan ke B berapa tadi 737 400. Angka konversinya MD2 ke 737 itu 1,0. Nah, setelah itu masukkan ke beban pada main wheel. Bebankan kepada roda pendarat. Rumusnya adalah 95% dikali MTOW. Itu beban pada main wheel. Setelah dapat, masuk rumus W2. Itu adalah 1/4 kali MTOW. Setelah itu masuk ke R, radius. Rumusnya adalah konversi dikalikan W2. Setelah itu masuk log R1. Log R1 terakhirnya masuk R1. Nah, setelah dapat nilai R1, baru nanti kita bisa menentukan setelah dikonversikan dapat kita mendapat ekuivalen annual departures dari pesawat terbang rencana. Ketemu semua, dijumlah di situ. Setelah dapat jumlahnya ekuivalen annual departures dari pesawat terbang yang istilah dari pesawat kecil tadi dikonversi ke pesawat terbang rencana, itu kan jadi total R1. Nah, setelah dapat total R1, bisa desain tebal tiap lapis keras. Di situ diperoleh, maksudnya punya data yaitu pesawat terbang rencana. Apa tadi 737. MTOW-nya 737 berapa? Misalnya 150.000. Ekuivalen annual departures tadi berapa? Yang dari pesawat-pesawat kecil yang dikonversikan ke dia tadi. R1-nya tadi berapa? Udah di situ enak banget ini. Kayaknya Bu Vero membaca gini menyampaikan ini ribet, tapi kalau kalian sudah menikmati penak sekali. Karena kebanyakan kita membaca tabel. Dan kita yang paling sulit itu kita hanya mengumpulkan data angin dan komunikasi kita ke arah mendapatkan annual departures tiap pesawat itu tadi. Gitu Ronald, Ardianto. Iya Bu, terima kasih Bu. Dalam, silakan. Iya Bu. Yuk. Tabelnya. Supaya... Aduh, tabelnya Ibu nggak buka bukunya anek Ibu buka dulu ya, anek ya, sebentar Ibu cari ya. Ada, oke, coba bukunya banyak banget, Ibu nggak bisa buka satu persatu, tapi Ibu punya. Ibu sampai Ibu kumpulkan namanya di sini tuh
Pak Wardani gitu ya. Bukunya bahasa Inggris semua. Pak Wardani di mana, Bu? Moga-moga waktunya cukup ya. Pak Wardani. Banyak, Bu Vero nggak berbohong kok dengan kalian orang pernah. Oh, atau tabel di sini ada nggak ya? Tabel ada. Tabel apa ini yang dicari? Tabel karakteristik pesawat. Iya. Oh ya, ini ada nih. Bisa dicari. Kelihatan nggak ya ini ya? Ya.